Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis transaksi UMKM. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nimade Dwi Febrianti dengan 4 digit NIM terakhir 1197. Yang kedua, Komang Dewa Anadi Yoga dengan 4 digit NIM terakhir 1218. Yang ketiga, saya sendiri, Nikadek Dinayanti dengan 4 digit NIM terakhir 1227. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu perbedaan transaksi yang terjadi di UMKM dan perusahaan besar. Kedua, transaksi-transaksi yang terjadi di UMKM. Yang ketiga, bentuk-bentuk transaksi dalam UMKM. Yang keempat, persamaan dasar akuntansi yang dapat digunakan dalam UMKM. Untuk materi yang pertama mengenai perbedaan transaksi yang terjadi di UMKM dengan perusahaan besar akan dibahas oleh saya sendiri. Transaksi yang terjadi di usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan besar memiliki perbedaan. Pada perusahaan atau UMKM umumnya mengalami transaksi-transaksi seperti kegiatan penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan atau transaksi tersebut, adapun perbedaan mendasar yang berhubungan yaitu pada usaha mikro, kecil, dan menengah, ruang lingkup transaksinya lebih kecil dan simpel. Pada perusahaan besar, ruang lingkup transaksinya lebih luas dan rumit. Kemudian pada usaha mikro, kecil, dan menengah, pada kegiatan usaha dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemimpinnya. Kemudian pada perusahaan besar, pada kegiatan usahanya dikelola oleh manajer profesional. Kemudian yang ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah, struktur organisasinya sederhana, sangat memungkinkan terjadinya perangkat jabatan. Kemudian pada perusahaan besar, struktur organisasinya jelas, terdapat spesialisasi pekerjaan dan pembagian job description dengan jelas. Kemudian yang keempat, pada usaha mikro, kecil, dan menengah, kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal usaha karena akses pada lembaga keuangan yang cukup sulit. Kemudian pada perusahaan besar, perolehan modal lebih mudah karena telah memiliki kepercayaan lebih dengan akses yang lebih banyak. Kemudian yang kelima yaitu pada usaha mikro, kecil, dan menengah, pada sistem akuntansi keuangannya belum menerapkan sistem akuntansi yang memadai. Kemudian pada perusahaan besar, pada sistem akuntansi keuangannya telah menerapkan sistem akuntansi yang memadai. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komang Dewa Anadi Yoga dengan 4 NIM terakhir 1218. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai submateri transaksi-transaksi yang terjadi di UMKM dan bentuk bukti transaksi dalam UMKM. Baik, langsung saja ke submateri transaksi-transaksi yang terjadi di UMKM. Pada sebuah perusahaan atau sebuah UMKM, umumnya terdapat dua jenis transaksi yang terjadi. Transaksi-transaksi yang biasanya terjadi pada sebuah perusahaan atau sebuah UMKM yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal digunakan untuk mencatat sebuah transaksi yang terjadi di dalam usaha itu sendiri. Contohnya seperti pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor merupakan hal yang termasuk dalam transaksi internal perusahaan atau sebuah UMKM. Transaksi eksternalnya adalah transaksi yang berkaitan dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. Contohnya seperti pembelian barang dari supplier, transaksi penjualan, dan transaksi pembayaran hutang piutang. Transaksi-transaksi tersebut dimasukkan sebagai kategori transaksi eksternal. Baik, untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan ke submateri bentuk bukti transaksi dalam UMKM. Dalam sebuah perusahaan atau suatu UMKM, dibagi menjadi dua bentuk bukti transaksi keuangan. Bentuk bukti transaksi keuangan pada perusahaan atau sebuah UMKM yaitu terdapat bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri.
Contohnya seperti memorial antar bagian atau divisi dalam suatu perusahaan. Untuk bukti transaksi eksternalnya, yaitu melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti kwitansi nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, dan bilet giro. Adapun kegunaan analisis terhadap bukti transaksi. Yang pertama yaitu sebagai dasar pencatatan akuntansi. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan dalam cara mencatat semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk submateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Febrianti dengan NIM 18170511197. Saya akan membawakan materi mengenai persamaan dasar akuntansi yang dapat digunakan dalam UMKM. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Pemahaman mengenai persamaan dasar akuntansi dalam pelaporan keuangan UMKM sangat dibutuhkan karena sangat bermanfaat untuk menjadi media informasi keuangan dari unit usaha yang sedang dijalankan. Laporan keuangan ini juga sangat membantu untuk kita tahu bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari UMKM yang sedang dijalankan. Hal ini dapat diwakili dengan model persamaan dasar akuntansi sebagai berikut, yaitu aset sama dengan hutang plus modal. Model persamaan dasar akuntansi ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada UMKM. Persamaan dasar akuntansi ini juga akan memberikan perbandingan antara seberapa besar aset yang dimiliki oleh UMKM dengan seberapa besar hutang dan modal yang dimiliki oleh UMKM. Menurut Warsono dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2010 halaman 13 menyatakan bahwa penggunaan dana sama dengan perolehan modal. Penggunaan dana ini dapat berupa aset atau yang sering kita sebut dengan aktiva atau harta, penggunaan biaya-biaya yang digunakan untuk operasional, dan juga pengembalian ekuitas kepada pemilik unit usaha atau pemilik UMKM. Sedangkan untuk pemerolehan dana itu dapat bersumber dari pinjaman atau yang disebut dengan hutang, dari laba usaha yang dihasilkan oleh UMKM, dan juga dari setoran modal pemilik usaha, dan juga dapat berasal dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Pada dasarnya, persamaan akuntansi tersebut merupakan pelaporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan dari UMKM yang sedang dijalankan. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi antara aset, hutang, dan juga modal dari UMKM yang sedang dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan juga sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika kami ada kesalahan, baik itu salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.